Masih banyak laki-laki di luar sana yang pantas untuknya, yang setidaknya bisa cukup dengan satu perempuan saja. Benar masih ada kan ya? Masih banyak pilihan cinta yang mudah Siti ambil daripada kisah cintanya dengan Farid. Siti kan juga perempuan. Aku yang tidak punya hati saja tidak akan sampai hati menjalani kehidupan seperti Siti. Ah, tapi begitulah. Memang
Suasana di mobil menara hening. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Apa pak? Udah sampai halte ya mbak? Jawab ojek online yang kutumpangi. Aku sudah sampai halte. Pas banget busnya sedang berhenti. Aku segera turun, membayarnya dan lari untuk segera naik. Sial, bener aja tempat duduknya udah penuh. Aku sempat menimbang-nimbang. Apa turun lagi ya? Ah, tapi seperti yang sudah-sudah, sama saja. Bisa dapat tempat duduk di bus kota saja. Bisa duduk di bus kota saat jam ramai gini terlalu mustahil. Aku berdiri di bagian tengah. Dari samping, aku mendengar suara laki-laki dewasa yang setengah berbisik ke arahku. Enggak dapat tempat duduk lagi ya mbak? Aku menoleh. Ternyata dia, laki-laki itu. Love myself. Ingin dicintai merupakan kebutuhan dasar manusia. Namun, jika aku menjebak diriku sendiri dalam bingkai untuk memuaskan hasrat itu, pada akhirnya aku akan menjadi orang lain yang jauh berbeda dengan sosok diriku yang sebenarnya. Tentu saja, mengisi kekosongan dan memperbaiki bagian yang salah adalah hal yang baik. Namun, alasan untuk mengisi dan memperbaikinya harus demi diri sendiri, bukan orang lain. Semakin keras perjuangan agar bisa dicintai, semakin jauh pula cinta pergi. Sebaliknya, cinta akan perlahan mendekat ketika kita bersikap tenang dalam mendapatkannya. Itu karena seberapa besar kita menghargai diri sendiri tidak bisa ditunjukkan melalui penampilan dalam waktu singkat. Ketika mendapatkan cinta, kamu harus bisa menghargai diri sendiri dengan menginvestasikan pada diri sendiri. Setidaknya setengah dari energi yang kamu curahkan untuk orang lain. Bagaimana perasaanmu hari ini? Momen apa yang paling kamu ingat hari ini? Luangkan sekitar 10 menit waktumu sebelum tidur untuk berbaring dan memusatkan semua saraf yang terikat pada dunia agar berfokus memikirkan tentang dirimu sendiri. Ada orang yang mengatakan bahwa dia tidak menyukaiku karena salah satu sikapku yang menurutnya buruk. Lalu aku merasa bahwa itu memang buruk dan aku perlu memperbaiki kesalahan itu. Saat aku sudah memperbaiki sikapku dan dia tetap tidak menyukaiku, aku tidak bisa memaksanya untuk menyukaiku. Ada juga orang yang terus memberiku nasihat setiap kali dia melihatku dan memberikan saran tentang gaya pakaian seperti apa yang lebih baik untuk kukenakan. Tetapi karena gaya yang disarankan itu bukan gaya yang kusukai, lebih baik aku tidak memedulikan ucapan. Jika kamu memenuhi ruang hatimu dengan cinta dari dan untuk dirimu sendiri, meski cinta dari orang lain yang kamu terima bahkan tidak bisa memenuhi separuhnya, tidak akan ada ruang kosong yang tersisa dan kamu tidak akan merasa kesepian. Orang lain tidak bisa menjamin kebahagiaanmu meskipun mereka bersikap ramah dan memperlakukanmu dengan sangat baik. Kedamaian dan kestabilan dimulai dari diri sendiri, bukan orang lain. Jadi, mulailah untuk lebih dahulu mencintai dan menghormati diri sendiri. Dengan begitu, cinta untukmu akan datang dengan sendirinya. Tidak apa-apa jika sedang tidak ingin mencintai. Tidak apa-apa jika sedang tak bersemangat. Kamu tidak perlu menjalani hidup yang sibuk setiap hari. Kamu tidak perlu menjadi orang yang ramah kepada siapapun. Kamu tidak perlu hidup dengan bersikap baik pada semua orang. Namun, jangan diam saja dan lakukan sesuatu karena kamu tahu bahwa kamu sedang menghancurkan dirimu sendiri.
sudah sering mendengar cerita orang-orang yang mencemaskan rasa rendah diri mereka, tetapi akhir-akhir ini aku lebih sering mendengar mendengar orang berkata bahwa mereka tidak tahu bagaimana cara menghibur teman yang sedang mengalami kesulitan akibat perasaan rendah diri. Aku memikirkan berbagai cara untuk membantu mereka dengan hati yang hangat. Tetapi sayangnya, aku bukan orang yang pandai memberikan penghiburan. Jika seseorang berbicara kepadaku tentang masalah ini, aku akan cenderung mencari solusi realistis, alih-alih mengungkapkan rasa simpatiku. Karena menurutku, itu akan lebih bermanfaat untuk menyelesaikan masalah mereka. Tentu saja, metode itu mungkin malah menyakiti orang yang lebih mengharapkan simpati, bukan solusi. Namun, ketika membicarakan masalah kepercayaan dan harga diri, situasinya sedikit berbeda. Secara harfiah, harga diri mengacu pada kesadaran seorang individu bahwa harkat dan martabatnya bukan berasal dari pujian dan pengakuan dari orang lain, melainkan pemikiran yang matang dan kesadaran nilai dalam dirinya sendiri. Dengan kata lain, tidak peduli sebanyak apapun orang-orang di sekitar mereka terus mengatakan hal-hal baik yang bisa meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri mereka, tidak akan ada yang berubah jika orang itu tidak berusaha meningkatkan penghargaan dirinya. Meskipun demikian, jika kamu tidak ingin tinggal diam dan melihat temanmu berjuang sendirian, sebaiknya kamu terus mengatakan kepadanya tentang betapa penting keberadaannya bagimu. Semua orang ingin merasa berharga dan menjadi sosok yang menempati tempat istimewa di hati seseorang. Meskipun hanya satu orang sering memuji kelebihan baik dan kehebatannya saja, mungkin bisa menghilangkan kecemasan temanmu tentang dirinya yang merasa bukan siapa-siapa. Namun, lebih baik jika kamu bisa memberitahunya tentang seberapa berharga dirinya untukmu, karena itu akan lebih memberikannya kestabilan.
Wang Yue, yang artinya melihat jari, melupakan bulan. Ketika seseorang mengangkat tangan untuk menunjuk bulan, tetapi malah hanya melihat ujung jari yang menunjuknya, itu adalah analogi untuk mengingatkan kita agar tidak terlalu berfokus pada formalitas atau detail kecil, sehingga kita melewatkan hal-hal yang sebenarnya penting. Padahal, untuk melihat bulan, kita tidak perlu melihat ujung jari yang menunjuk ke bulan, tetapi bisa langsung melihat ke bulan yang ditunjuk oleh jari tersebut. Sama seperti perumpamaan itu, kamu juga tidak perlu memaksakan diri bertemu sembarang orang hanya untuk mengisi kesepian. Kamu harus lebih dahulu mengenali bagian hatimu yang mana yang merasakan kekosongan. Jika kamu ingin mendapat pengakuan dari orang lain, kamu harus mencari tahu orang seperti apa yang bisa menghargaimu apa adanya. Sejak awal, kamu harus memiliki niat kuat dan melupakan semua hal yang tidak ada hubungannya dengan niat yang sudah kamu buat. Pada dasarnya, kamu harus berfokus dan berpikir tentang apa saja yang kamu butuhkan dan bertindak sesuai keperluan sekarang. Jangan membuang-buang waktu berharga dengan
merasa terganggu dengan sifatku ini, sampai sesuatu yang kusukai itu menjadi seseorang. Setidaknya sampai masa saat aku masih duduk di bangku sekolah dasar. Sampai saat itu, benda kesukaanku hanyalah boneka Minnie Mouse yang selalu kubawa kemana-mana. Sejak aku merasakan perasaan cinta kepada seseorang dan benda kesukaanku mulai berpindah menjadi seseorang, aku sering menderita karena cinta. Mulai dari merasakan jatuh hati, meski aku tidak pernah satu kali pun mengobrol dengannya, sampai patah hati hingga berurai air mata di malam hari karena cinta yang berakhir begitu saja. Padahal aku mengira bahwa dia adalah takdirku. Aku yakin bahwa sikapku yang konsisten dan stabil itu merupakan sesuatu yang baik. Namun, saat dihadapkan dengan cinta yang sudah berakhir, kata-kata tersebut sering digunakan dengan makna penyesalan. Maksudku, jika kita memahami bahwa setiap orang memiliki titik ide yang berbeda-beda, kuharap kita juga bisa memahami bahwa waktu yang diperlukan untuk mendinginkan hati yang sedang panas juga berbeda-beda. Meskipun kamu tidak bisa tinggal di sebuah tempat seumur hidupmu, barangkali setidaknya
semakin lama tak pernah berubah. Sejak kecil, aku tidak pernah berubah pikiran. Aku akan menyukai sesuatu secara terus-menerus. Begitu aku mulai menyukainya, tentu aku juga pernah membenci sesuatu. Tetapi perasaan itu bisa menghilang dengan cepat. Namun, aku tidak pernah mudah bosan dengan apa yang sudah aku suka. Sebenarnya, aku tidak pernah merasa terganggu dengan sifatku ini, sampai sesuatu yang kusukai itu menjadi seseorang. Setidaknya, sampai masa saat aku masih duduk di bangku sekolah dasar. Sampai saat itu, benda kesukaanku hanyalah boneka Minnie Mouse yang selalu kubawa kemana-mana. Sejak aku merasakan perasaan cinta kepada seseorang dan benda kesukaanku mulai berpindah menjadi seseorang, aku sering menderita karena cinta. Mulai dari merasakan jatuh hati, meski aku tidak pernah satu kali pun mengobrol dengannya, sampai patah hati hingga berurai air mata di malam hari karena cinta yang berakhir begitu saja. Padahal aku mengira bahwa dia adalah takdirku. Aku yakin bahwa sikapku yang konsisten dan stabil itu merupakan sesuatu yang baik. Namun, saat dihadapkan dengan cinta yang sudah berakhir, kata-kata tersebut sering digunakan dengan makna penyesalan. Maksudku, jika kita memahami bahwa setiap orang memiliki titik-titik yang berbeda-beda, kuharap kita juga bisa memahami bahwa waktu yang diperlukan untuk mendinginkan hati yang sedang panas juga berbeda-beda. Meskipun kamu tidak bisa tinggal di sebuah tempat seumur hidup, barangkali setidaknya ada satu jalan yang ingin kita tempuh lebih lama daripada jalan yang lain. Jadi, ketika patah hati, jika kamu belum bisa sepenuhnya mengosongkan hati, kamu tidak perlu memaksakan diri untuk mengisinya dengan hal lain. Cinta akan datang lagi suatu hari, dan itu bukan berarti kita harus segera memulai sesuatu yang baru hanya karena orang yang kita cintai telah pergi dan memulai cinta yang baru. Itu karena kamu dan dia berbeda. Barangkali buat orang lain ini terdengar aneh, tetapi aku berharap agar diriku tetap menjadi seseorang yang tidak pernah berubah seperti aku yang sekarang. Meski butuh waktu lama untuk mendinginkan perasaan yang pernah membara, aku cukup menyukai diriku yang seperti ini. Aku ingin hidup sebagai orang yang bisa dengan bangga mengatakan bahwa proses perpisahan juga adalah bagian dari cinta, sampai tetap mengingat jejak-jejak orang yang pernah singgah dalam hidupku. Aku tidak ingin menjadi seseorang yang dengan mudah melukai orang lain hanya karena aku mudah terluka. Aku hanya perlu menerima apa adanya sesuatu yang sudah terjadi dan mengubur diriku terus-menerus agar
maksudnya.